Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hero 809, channel suka-suka berbagi. Ya, walaupun monetisasinya masih dinonaktifkan, harus tetap semangat membuat konten karena memang dari awal sudah niat. Jadi apapun rintangannya, apapun cobaannya, karena niatnya mau ngebahagiain anak saya, jadi harus tetap semangat. Dan buat teman-teman yang lainnya pun yang membuat channel YouTube harus tetap semangat juga. Mau view-nya sedikit mau banyak, ya harus tetap semangat. Oke, sebelum kita lanjut ke bahas tentang videonya, saya mau buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel saya bisa berkembang. Dan buat teman-teman yang lainnya pun kita saling doakan aja supaya channelnya pun bisa berkembang juga. Jadi di video kali ini saya akan membagi cerita soal pengalaman pribadi saya waktu di dalam LP mengenai tato. Jadi di video ini banyak hal-hal positif yang teman-teman bisa ambil. Semoga bisa bermanfaat. Oke, gak perlu banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke topiknya. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya aja. Cerita ini dimulai pada tahun 2008. Pada saat itu saya dioper ke LP kelas 1 Cirebon. Dan buat teman-teman yang belum tahu rutan itu apa, rutan itu adalah singkatan dari rumah tahanan. Dan di rutan itu adalah proses dimana kita proses sidang sampai dengan vonis. Nanti setelah vonis ini hukuman kita berapa. Kalau misalkan di bawah 5 tahun kita akan tinggal di situ sampai dengan bebas, tapi kalau misalkan di atas dari 5 tahun itu pasti akan dioper. Dan kebetulan waktu itu vonis saya di atas 5 tahun, jadi saya ikut dioper juga ke LP kelas 1 Cirebon. Setiba di LP kelas 1 Cirebon itu sekitaran pukul 12 lah, pokoknya tengah hari, soalnya pas lagi panas-panasnya itu kita sampai di Cirebon. Itu saya dioper bersama 30 orang, semuanya total 30 orang, tapi dari lain blok dan dari lain kamar. Jadi nggak ada yang saya kenal, cuman mungkin hanya kenal wajah aja, tapi kalau nama kita nggak tahu. Cuman satu rutan tapi lain blok dan lain kamar gitu ya, sering ketemu, cuman kalau nama kita nggak tahu. Pada saat kita sampai di LP kelas 1 Cirebon itu, kita dimasukkan ke kamar karantina. Jadi kita nggak langsung di proses dimasukkan ke blok dicampurkan dengan tahanan-tahanan yang udah lama di sana gitu. Kita dimasukkan di karantina selama 2 bulan. Itu prosesnya 2 bulan kita di karantina. Dan selama di karantina ini banyak juga datang kiriman dari LP-LP lain yang dioper ke situ. Ada yang dari Majalengka, ada yang dari Garut. Nah, dan kebetulan pada saat itu ada orang yang udah pernah ngalamin jalanin hukuman di sana, dan dia bercerita sama saya. Dia mengasih saran kalau saya tuh harus ditato. Dan saya tanya kenapa saya harus ditato kan, karena memang pada saat itu saya masih berusia sekitar 17 tahunan, emang masih di bawah umur lah. Kata dia, orang napi yang di blok itu
mereka hukumannya tinggi-tinggi, ada yang 20 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang seumur hidup, bahkan ada juga yang hukuman mati. Nah, jadi mereka ini kan sebagian besar sudah berkeluarga. Nah, dan mereka tinggal di sana sudah bertahun-tahun. Yang namanya manusia normal itu mereka butuh, ya maaf, seks kan, jadi nggak tersalurkan. Jadi kalau misalkan melihat yang masih muda, badannya bersih, nggak ada tatonya, itu mereka akan tertarik, mereka akan suka gitu. Jadi istilah kasarnya, nanti kamu masuk ke sana kamu bisa disodomi gitu. Jadi kamu harus ditato, itu saran dari dia. Dan saya pikir ya memang agak masuk akal kan, dari alasannya dia tuh masuk akal gitu. Ya namanya orang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan intim, jadi lihat lain jenis muda suka gitu, itu menurut saya masuk akal gitu. Dan pada saat itu saya percaya karena memang alasannya cukup masuk akal gitu. Tapi saya nggak berpikir langsung harus tato pada saat itu juga gitu kan, karena saya nggak tahu yang tukang tato di sana siapa, yang bisa nato tinggalnya di blok mana, di kamar berapa, kita nggak tahu. Terus saya pun nggak kenal juga orangnya, belum tahu medan di sananya kayak gimana gitu kan. Jadi setelah proses karantina selama 2 bulan itu, saya diturunkan ke blok A. Nah, jadi di blok A ini saya masuk ke kamar 2. Dan emang benar pada saat itu ada, tapi bukan dari kamar saya, dari kamar sebelah. Dia memang udah sering keluar masuk penjara. Itu sejak lihat saya tuh dia bolak-balik, sering datang, sering bawain rokok, sering bawain kopi gitu kan. Nah, jadi pada saat itu saya bertanya sama teman satu kamar itu, di sini yang tukang tato siapa gitu kan, kenapa saya mau bikin tato dan harganya berapa gitu. Dan pada saat itu ada yang ngasih tahu yang tukang tato itu adalah di blok F katanya. Nah, dan akhirnya pun saya ditato di blok F dengan pemikiran yang benar-benar matang, memutuskan untuk ditato karena tato ini dampaknya seumur hidup, karena tato ini susah untuk dihapus, jadi dampaknya seumur hidup. Dan sampai dengan saya bebas pun dampaknya benar-benar terasa, karena kita ini bukan artis ataupun orang kaya yang banyak duit kan. Mungkin kalau kita banyak duit atau dari golongan artis atau pengusaha, mungkin orang berpikirnya seni. Tapi kalau untuk orang-orang biasa seperti kita, orang berpikirnya itu kriminal. Ya misalkan kita main ke rumah teman, tiba-tiba ada yang hilang barangnya atau hilang handphone atau apa gitu kan, itu yang pertama dicurigai itu kita yang ada tatonya, itu udah pasti. Kedua, kalau kita main ke kampung orang atau ke daerah-daerah yang baru kita datangin, itu orang-orang di sekitar berpikir kita ini bukan orang baik-baik. Mereka akan berpikir kita ini preman atau perampok atau pencuri atau segala macam lah. Pokoknya hal-hal yang negatif itu semua arahnya ke kita. Dan selanjutnya, untuk mencari pekerjaan itu nggak gampang, itu benar-benar sulit. Siapa yang mau percaya sama kita? Jangankan orang baru kenal, orang yang sudah lama kenal kita aja, kalau udah melihat kita ada tatonya, itu berpikir
beberapa kali mau menerima kita, ya karena takut. Jangankan orang, pasti kita sendiri pun kayak gitu kan, takut dicuriin atau takut dibawa kabur kan, pasti itu hal negatif itu pasti selalu ada. Ya begitulah dampak dari tato, hari demi hari saya laluin, dan akhirnya saya menikah, saya punya keluarga, dan dampak tatonya itu masih terasa juga. Karena pas setelah saya menikah, saya punya anak, jadi saya memutuskan untuk merantau ke tempat kampungnya istri saya. Dan orang-orang kampung istri saya pun berpikir saya ini bukan orang baik-baik gitu. Ya jelas orang kaget kan, karena lihat tuh suaminya si Anu tatonya banyak, pasti orang nggak benar gitu, preman lah apalah segala macam gitu kan, itu pasti. Jadi buat teman-teman ini bisa diambil pelajaran untuk berpikir beberapa kali kalau pengen membuat tato, karena efeknya tuh bener-bener nggak bagus gitu. Terus kalau memang teman-teman benar-benar pengen banget buat tato, usahakan buat tato itu yang tertutup gitu. Jangan kayak saya buat tato ini satu tangan full ya, sampai dari pergelangan tangan sampai ke atas itu full. Jadi susah, pasti kelihatan gitu. Masa kita harus pakai baju tangan panjang terus? Dan untuk mencari pekerjaan di tempat baru itu nggak segampang yang kita pikirkan. Siapa yang mau nerima kita gitu? Orang pasti takut. Dan alhamdulillahnya saya punya bakat, ya mungkin nggak pandai, nggak pintar, cuman masih belajar di bidang otomotif. Dan akhirnya saya berusaha untuk membuka usaha bengkel. Dan membuka usaha itu pun nggak semudah yang saya pikirkan. Ya karena dengan kondisi saya yang ada tatonya, siapa orang yang mau percaya gitu kalau saya tuh benar bisa kerja gitu kan. Karena pikirnya kan orang, namanya orang tato pasti orang berandalan, orang suka nongkrong, suka malakin orang, preman segala macam. Cuman kerja cuman formalitas aja pak, paling nggak bisa kerja, pasti itu berpikir negatif. Karena bertahun-tahun itu benar-benar sulit buat saya merantau di tempat baru dengan badan yang penuh tato, itu sulit. Butuh waktu lama untuk ngebangun kepercayaan orang sama kita, kalau kita ini benar-benar bisa kerja. Dan nanti pun bila nanti anak saya sudah besar, apalagi anak saya ini perempuan, apa kata orang-orang atau apa kata temennya kalau bapaknya ada tatonya? Pasti berpikirnya negatif juga kan. Tapi itu adalah konsekuensi yang harus saya terima. Jadi pengalaman saya, kisah hidup saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman untuk jadikan pelajaran dalam hal tato ya. Karena dampaknya itu benar-benar nggak ngebawa positif, itu bawanya pasti negatif terus gitu. Dan kita harus berjuang untuk ngebangun kepercayaan orang terhadap kita. Dan alhamdulillah sekarang usaha saya udah berjalan. Ya prosesnya cukup panjang, pahit, manis, perihnya tuh semua udah kita rasain. Jadi biar hal ini tidak terjadi sama teman-teman, jadi kalau teman-teman mau membuat tato, berpikir lagi dampaknya kayak gimana. Dan kalau memang benar-benar pengen banget, jadi harus benar-benar siap dengan segala resikonya. Oke, jadi video ini cukup sekian dulu. Yang mudah-mudahan nanti saya akan berbagi pengalaman saya lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang udah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jadi video ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.